Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kartika dari kelas 12 Perawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan asam basa dan pengukuran pH. Tujuan praktikum yang pertama, melakukan identifikasi berbagai sampel larutan asam basa menggunakan beberapa indikator asam basa. Mengukur pH larutan menggunakan kertas pH meter, menghitung pH larutan asam basa, menyimpulkan hasil percobaan dan mengkaitkan materi asam basa pada kehidupan sehari-hari. Dasar teori. Salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah atau larutan netral. Berdasarkan derajat kesamaan atau pH, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H+ atau OH- dalam larutan sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan larutan tersebut. Alat dan bahannya: sampel 5 larutan dalam gelas kimia yang telah diberi label 1-5, plat tetes 2 buah, PP, lakmus merah dan biru, ekstrak kol ungu, ekstrak kunyit, pipet tetes 5 buah, indikator universal, lap tisu, batang pengaduk, 2 rak tabung reaksi. Indikator lakmus merah. Yang pertama, lakmus merah dimasukkan ke dalam gelas pertama dan berubah menjadi warna biru. Yang kedua dimasukkan ke dalam gelas kedua dan tidak ada perubahan. Yang ketiga tidak ada perubahan. Yang keempat menjadi warna biru. Yang kelima tidak ada perubahan. Indikator lakmus biru. Yang pertama dimasukkan ke dalam gelas pertama dan tidak berubah. Yang kedua dimasukkan ke dalam gelas kedua dan tidak ada perubahan. Yang ketiga menjadi warna merah. Yang keempat tidak ada perubahan. Dan yang kelima menjadi warna merah. Larutan ekstrak kunyit. Larutan pertama dari warna kuning berubah menjadi warna oranye pekat. Yang kedua menjadi kuning muda. Yang ketiga menjadi kuning muda. Yang keempat berubah menjadi warna oranye muda. Yang kelima tidak berubah. Larutan ekstrak kol ungu. Di sini ada gambar yang sebelum ditaruh cairan sama yang sesudah. Yang pertama dari warna ungu menjadi warna hijau. Yang kedua menjadi warna ungu muda. Yang ketiga tetap berwarna ungu. Yang keempat menjadi warna ungu agak pekat. Yang kelima menjadi warna merah. Indikator universal phenolphthalein atau PP. Yang pertama, larutan pertama menjadi warna merah, yang kedua bening, ketiga bening, keempat menjadi warna merah, dan yang kelima bening. Di sini ada identifikasi asam basa, bisa dilihat kesimpulannya larutan asam, larutan basa, atau larutan netral. Ada pengukuran pH, semakin tinggi pH itu basa, semakin rendah pH itu asam. Normalnya berada di angka 7. Kesimpulan percobaan. Berdasarkan percobaan tersebut, maka kesimpulannya adalah: yang pertama, kertas lakmus merah ketika dimasukkan dalam larutan asam warnanya tetap merah. Sedangkan kertas lakmus biru ketika dimasukkan ke dalam larutan asam warnanya berubah menjadi merah. Yang kedua, kertas lakmus merah ketika dimasukkan ke dalam larutan biru warnanya berubah menjadi warna biru. Sedangkan kertas lakmus biru ketika dimasukkan dalam larutan basa warnanya tetap berwarna biru. Yang ketiga, kertas lakmus merah ketika dimasukkan dalam larutan netral warnanya tetap merah. Sedangkan kertas lakmus biru ketika dimasukkan dalam larutan netral warnanya tetap warna biru. Pertanyaannya, yang pertama, jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sampel larutan pertama itu asam asetat, yang kedua aquades, yang ketiga soda api, yang keempat asam klorida, yang kelima amoniak. 2. Jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam, basa, atau netral.
Teori Arrhenius, larutan asam dan larutan basa merupakan larutan elektrolit karena dapat menghantarkan arus listrik dan mengandung ion positif dan ion negatif. Teori Lewis, suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron dan basa. Contoh beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3 maupun AIF3. Sedangkan basa menurut Lewis adalah zat dapat memberikan pasangan elektron. Pertanyaan yang ketiga, mengapa baju yang terkena noda soto saat dicuci menggunakan sabun berubah warnanya dari kuning menjadi merah? Jelaskan dengan teori asam basa. Di sini saya menggunakan contoh kunyit. Misalnya, kunyit yang aslinya berwarna jingga, warnanya berubah menjadi kuning jika terkena larutan asam dan berubah menjadi merah ketika terkena larutan basa. Deterjen yang terlarut air bersifat basah, jadi karena noda kunyit pada pakaian terkena larutan basa atau deterjen berubahlah warnanya menjadi merah atau pink. Pertanyaan yang keempat, dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log dalam kurung H+, maka berapa molaritas larutan HCl yang mempunyai pH sama dengan 2? Jelaskan. Nah, di sini bisa dilihat. Pertanyaan nomor 5, berapa pH darah manusia normal? Apa yang terjadi jika obat-obatan yang digunakan tidak sesuai dengan pH tubuh manusia? Nilai pH potensi hidrogen adalah tolak ukur keseimbangan kadar asam dan basa dalam darah. Dilansir dari Medicinenet, pH tubuh dalam keadaan normal idealnya berkisar pada rentang netral cenderung basa, yaitu sekitar 7,35 sampai 7,45 kadar pH, yang kurang dari 7 dikatakan bersifat asam dan jika lebih dari 7 sudah tergolong basa. 6. Apa manfaat pH dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat pembelajaran pH yaitu agar kita dapat mengetahui kadar pH cairan yang kita konsumsi untuk tubuh. Karena pH juga diibaratkan seperti Celcius dalam tubuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.